Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di forum ini, salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada bab tentang penjelasan rukun Islam, di mana Islam tidak akan tegak atau seseorang tidak akan disebut Islam sampai dia menegakkan rukun-rukun ini. Karena telah saya jelaskan bahwa makna rukun adalah asas, pondasi. Yang namanya pondasi itu kalau diterjemahkan sesuatu yang diletakkan sesuatu lain di atasnya. Maka kalau yang tempat diletakkannya tidak ada, maka semua yang ada di atasnya hancur berantakan. Itulah makna rukun. Maka disebut rukun Islam, artinya dengan ini Islam itu tegak. Islam diletakkan di atas asas-asas ini. Bukan berarti Islam cuma 5 saja. Tidak, pondasinya 5. Tiang utamanya 5, tetapi cabang-cabang dari tiap rukun itu banyak sekali. Dan insya Allah di waktu akan datang kita akan jelaskan lebih rinci. Dan kita sudah menjelaskan tentang syahadatain, rukun pertama. Ya, di situ disebut syahadatain karena di dalamnya terdapat 2 kesaksian. 2 persaksian yang harus kita berikan. Pertama namanya kesaksian tentang keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namanya syahadat tauhid. Yang terdapat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya syahadatut tauhid. Di mana kita memberikan kesaksian kita. Atau kita menyampaikan persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahwa hanya Allah lah ilah yang hak diibadahi. Adapun sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan buatan, Tuhan ilegal, tidak berhak diibadahi. Maka siapa yang mengibadahi Tuhan-Tuhan buatan itu, Tuhan-Tuhan ilegal itu, maka dia tidak mencium bau surga. Karena dia disebut syirik. Dan orang musyrik, orang berbuat namanya musyrik, orang bertauhid namanya muwahhid. Mereka disebut orang musyrik, disebut juga kafir. Karena dia mengingkari tentang keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia disebut syirik karena dia meyakini Tuhan lebih dari satu. Sementara insya Allah kita memberikan kesaksian tentang uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentang tauhidnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa hanya Allah lah satu-satu diibadahi. Allah satu-satu yang disembah. Segala ibadah hanya ditujukan kepadanya. Tidak kepada selainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat 6 Al-An'am 162 dan 163.
Itulah kesaksian. Pernyataan sikap lahir dan batin kita untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berusaha memenuhi rukun-rukunnya. Menjauhi syarat, menepati syarat-syaratnya. Dan menjauhi segala hal-hal yang membatalkannya. Maka insya Allah kita menjadi muwahhid sejati. Menjadi muwahhidun. Orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketahuilah, kita tidak disebut mukmin hanya sekedar mengakui tauhid uluhiyah saja. Kita tidak disebut mukmin sampai kita juga mengimani perasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengimani Rasulullah setelah mengimani Allah tabaraka wa ta'ala, mereka adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Begitu juga kafir. Orang dikatakan kafir diawali dari ketidakberimannya dia kepada Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat 48, surat Al-Fat, ayat yang ke-13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sayyara. Kalau tadi iman, syarat ya iman kepada Allah dan Muhammad kerasulannya tanpa keraguan. Maka kafir lawannya. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dan telah kami sediakan bagi orang-orang kafir itu neraka atau azab yang menyala-nyala. Itulah kenapa di dalam keimanan kita terbangun atas dua asas ini. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Itu jawaban syar'i, penjelasan syariah. Penjelasan logika ilmiahnya. Bagaimana Anda membenarkan Allah kalau Anda tidak membenarkan orang yang membawa risalah dari Allah? Saya beri contoh, Bu. Seseorang tidak pernah Anda percaya karena cacat moral, cacat mental, cacat integritas. Suatu saat dia bawa berita dari orang yang paling jujur. Kira-kira Anda percaya enggak, Bu? Enggak ya Ustadz ya. Nah, itulah hakikat kenapa kita memberikan kesaksian tentang kerasulan Muhammad. Artinya agama ini asalnya trust, bukan? Kepercayaan, bukan? Kepercayaan. Jadi itulah alasan kenapa tidak dengan Allah saja kita bersaksi. Kenapa dengan Muhammad? Allah kan tidak menjelaskan kepada Anda pribadi tentang dirinya, kan? Iya Ustaz. Allah memerintahkan Anda mengenalnya, mengimaninya, menyembahnya lewat Muhammad, kan? Iya Ustaz. Oleh karena itu Allah mensyaratkan kamu harus menerima Muhammad. Kalau kamu tidak menerima Muhammad, bagaimana kamu bisa mempercayai apa yang saya firmankan? Bukankah sebuah informasi itu diterima, diyakini ada tiga, kan, Bu? Sumber informasinya. Dari mana informasinya? Yang kedua, kontennya, informasinya. Yang ketiga, informannya.
Betul, Bu? Iya, informan. Kalau majalah gosip, wartawannya tukang gosip. Suatu saat yang ngomong benar, Anda pasti nggak percaya kan? Iya. Karena itu majalah tukang gosip kan? Wartawannya wartawan gosip kan? Itulah penjelasan ilmiah logikanya. Kenapa kita memberi kesaksian tentang Rasulullah Muhammad? Kenapa? Dia adalah utusan. Dia menjadi mediator dalam syariat antara Allah dengan kita. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Allah tidak menerangkan kepada saya, Anda masing-masing. Allah memilih Rasulnya yang dia percayai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul sebelumnya. Untuk menerangkan kepada manusia siapa dirinya. Bagaimana dirinya. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Zat yang maha mulia itu. Allah menerangkannya lewat Rasul-Rasulnya. Bayangkan kalau informannya nggak dipercayai, maka otomatis seluruh syariatnya ditolak oleh kita semuanya. Itu kalau anak-anak bertanya kita jawab seperti itu. Tanya sama dia, kepala sekolahmu orang jujur nak. Temanmu terkena tukang bohong. Tiba-tiba datang kepadamu nak, kata kepala sekolah kamu dipanggil. Kamu percaya nggak? Enggak lah, di tukang bohong. Betul? Iya, betul, Ustaz. Itu cara menjelaskan kepada anak dengan akal yang imani. Akal yang tidak menyelisihi iman. Agar dia tahu, oh kenapa kita memberikan kesaksian tentang kerasulan Muhammad. Kredibilitas Muhammad harus dibangun dulu. Karena sekali lagi, dia adalah mediator, informannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, informannya dari Allah kepada Muhammad Jibril. Adapun informan dari Allah kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad menerima berita dari Tuhannya lewat Jibril. Dan kita menerima berita-berita Allah lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengimani berita-berita Allah itu karena kita mempercayai informan yang membawa berita sampai kepada kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Maha mengetahui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Dan Allah mengingkari kesaksian palsu orang-orang munafik. Lihat kesaksian orang munafik. Maka kita harus menyelisih keyakinan orang munafik. Orang munafik pada lisannya nampak serius. Tetapi tidak dengan hatinya. Allah menjelaskan dari langit. Kalau mereka tukang bohong. Mereka hanya berpura-pura saja. Surat 63 Al-Munafiqun ayat yang ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Telah datang kepada engkau Muhammad orang-orang munafik. Maka berkata, kami bersaksi bahwasannya engkau adalah utusan Allah ya Muhammad. Allah menjelaskan kepada Muhammad, Allah bersaksi bahwa engkau adalah hamba, adalah rasulnya. Dan Allah bersaksi pula orang-orang munafik itu bohong. Mereka memberikan kesaksian palsu. Di lisan mereka menyatakan engkau rasul, tapi tidak dengan hati mereka. Tentu kita tidak ingin seperti orang-orang munafik. Satu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kata Allah di Quran berkali-kali, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu tidak beriman. Ya, mereka itu tidak beriman. Lihat surat 24 ayat 47. Itulah orang-orang munafik. Menampakkan keimanan dengan lisannya. Memperdengarkan keimanan dengan ucapan-ucapannya. Tetapi hatinya tidak beriman. Walaupun mereka menampakkan keimanan. Allah mengatakan wa ma ulaika bil mu'minin. Makanya mereka disebut munafik. Munafik artinya
yang tampak berbeda dengan yang tersembunyi. Itu munafik. Yang tampak berbeda dengan yang tersembunyi. Itulah orang munafik. Menampakkan kepercayaannya kepada Nabi, tetapi di hatinya menyimpan ketidakpercayaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak ingin iman kita statusnya ngambang seperti orang munafik, tidak beriman. Mengaku beriman, tetapi imannya tidak diakui oleh Allah di atas langit. Maka kita perlu memahami bagaimana memberikan persaksian yang benar agar persaksian kita jujur, benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, menunjukkan iman itu hal privat. Iman itu adalah pilihan individual. Maka Allah tidak menyebutkan, mengajarkan nasyhadu, kami bersaksi, tidak. Akan tetapi ya asyhadu. Artinya iman itu pilihan pribadi. Ketika Anda beriman, Anda mewakili diri Anda sendiri. Ketika Anda beriman, Anda tidak bisa mewakili keimanan orang lain. Orang lain tidak bisa mewakili keimanan Anda. Kesaksian Anda akan menyelamatkan diri Anda sendiri. Maka ucapannya asyhadu. Aku bersaksi. Kata aku adalah person. Menunjukkan iman adalah pilihan pribadi. Akibatnya untuk pribadi. Keburukannya untuk pribadi. Tidak untuk orang lain. Asyhadu. Anna, bahwasanya. Ini takkid, penegasan. Orang Arab tidak mengatakan anna kecuali untuk hal-hal yang sangat-sangat meyakinkan. Orang Arab tidak mengatakan inna atau anna kecuali padanya bebas dari keraguan. Aku bersaksi dengan penuh keyakinan tanpa keraguan bahwasanya sesungguhnya. Kalau bahasanya Bu Risa, gue serius banget loh. Gue nggak main-main. Itu maksud anna. Ya, jadi aku memberikan kesaksian dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kata demi kata yang saya jelaskan. Menunjukkan tidak ada sisi keraguan padanya. Dan menunjukkan betapa kuatnya komitmen kita ketika mengucapkan kalimat ini. Hanya saja ibu-ibu kebanyakan kita tidak paham bahasa Arab. Jadi ketika mengucapkannya tidak membekas di hati. Berbeda dengan orang mengerti bahasa Arab. Saya ulangi asyhadu. Ya. Domirnya ana, saya. Saya itu person. Individu. Ini menunjukkan iman itu pilihan pribadi. Iman itu adalah induknya amal saleh. Sebagaimana Anda berbuat amal saleh, maka balasan untuk dirimu sendiri. Iman Anda tidak mewakili iman orang lain. Dan iman orang lain tidak mewakili iman Anda. Tiap-tiap orang bertekad untuk dirinya sendiri. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Lihat surat 17 ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah menjelaskan ayat ini. Allah telah mengutus rasul-rasul membawa risalah. Rasul telah diutus Muhammad SAW. Siapa mengikuti petunjuknya, beriman dengan risalahnya, beriman dengan kerasulannya, maka petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa memilih kesesatan, tidak beriman dengan kerasulannya, tidak beriman dengan risalah yang dibawanya, maka kesesatan itu akibat buruknya dia tanggung sendiri.
Wala taziru waziratu wizra ukha. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa orang lain. Begitu sebaliknya, dosa orang lain tidak akan dipikulkan kepadamu. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak mengazab engkau pada hari kiamat. Kami tidak mengazab manusia di neraka, atau kami tidak akan memasukkan manusia ke neraka. Kecuali setelah Rasul diutus kepada mereka. Rasul telah datang. Tiap-tiap orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Karena pada hakikatnya agama itu SDM. Selamatkan diri masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Diri dulu kita dahulukan. Asyhadu. Ya, artinya ana, saya, person. Jadi Anda ketika mengatakannya, Anda betul-betul atas pilihan pribadimu, tidak ada paksaan. Ketika Anda asyhadu, artinya Anda hanya mewakili dirimu saja dalam pernyataan sikap itu. Anda tidak mewakili orang lain selain dirimu. Anda akan mendapatkan balasan dari Allah jika Anda konsisten dengan ucapan itu. Dan Anda akan diazab oleh Allah jika Anda mengkhianati pernyataan sikap itu. Lihat surat 41. Surat Fussilat ayat yang ke-46. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Barang siapa berbuat kebaikan, maka balasan kebaikan untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat dosa, balasan kejahatan dosanya untuk dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak mengazab, tidak menzalimi hamba-hambanya. Itu makna dari asyhadu. Artinya Anda melakukan dengan kesadaran sendiri. Mewakili diri sendiri, bukan orang lain. Mengatasnamakan diri sendiri. Faham? Dan Anda dimintai bertanggung jawab untuk merealisasikannya secara sendiri-sendiri pula. Asyhadu. Anna itu takkid. Penegasan. Artinya Anda mengucapkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Anda sangat yakin dengan penuh kesungguhan. Dengan hatimu dan lisanmu. Tidak seperti orang munafik tadi. Mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak dengan hatinya. Anda artinya Anda mempertegas keyakinan antum. Anda dengan penuh kesungguhan, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam keyakinan antum. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Asyhadu alla asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu makna dari kalimat ini. Sampai di sini jelas tidak, Bu? Insya Allah, Ustaz. Jelas? Ajarkan kepada anak kita seperti itu. Kenapa asyhadu tidak nasyhadu? Ya, kenapa? Karena kita tidak mewakili orang lain. Pertama, kita beriman tidak ada paksaan siapapun, pilihan individu. Deal or no deal itu personal. Yes or no itu personal. Yes beriman atau no beriman, itu pilihan pribadi. Tidak ada intimidasi dari manapun. Kita ucapkan itu dengan kesadaran personal, kesadaran individu. Tidak dibawa tekanan, tidak dibawa paksaan, tetapi datang dari kesadaran sendiri. Itu pertama. Yang kedua, asyhadu, saya bersaksi. Bersaksi untuk dirimu. Anda tidak mewakili iman orang lain. Anda beriman, maka keiman itu gunanya untuk dirimu sendiri. Menyelamatkan dirimu sendiri. Dan imanmu tidak akan dapat menyelamatkan orang lain yang tidak beriman bersamamu. Yang ketiga,
imanmu akan mendapatkan balas dari Allah untuk dirimu sendiri. Dan jika engkau mengingkarinya, engkau sendirilah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri pula. Tanpa melibatkan orang lain yang tidak terlibat dalam urusan keimananmu itu. Asyhadu anna, sungguh, takkid, penegasan, penguatan, di mana Anda dengan penuh keyakinan tanpa keraguan mengimani, mengakui dan menerima. Ya, percaya, mengakui, lalu menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, tanpa ada keraguan sedikit pun. 100% emas murni syahadatmu itu. Tidak ada titik-titik kotor keraguan yang menempel padanya. Itu makna anna. Sungguh-sungguh saya. Serius. Super serius. Menunjukkan kita bersungguh-sungguh, tidak main-main ketika memberikan kesaksian, baik asyhadu an la ilaha illallah maupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan tidak ada unsur keraguan, tidak ada unsur main-main. Yang ada hanyalah keseriusan. Karena agama itu butuh keseriusan. Ibu-ibu, agama ini butuh main-main atau serius, Bu? Serius, Ustadz. Nah, ya. Jadi jangan pakai gaya santai dong. Agama nggak ada santai-santai. Agama hal serius. Maka ketika dinyatakan pun dengan penuh keseriusan, tidak boleh main-main. Ya, ingat Allah itu bukan Pak Jokowi suka bercanda loh. Paham? Allah itu bukan tukang gemanyol. Maka jangan pernah main-main dalam urusan hak akidah. Karena dia merupakan batas antara surga dan neraka. Dia batas antara iman dan kekafiran. Dia batas antara kemuliaan dan kehinaan. Ketika Anda berada pada dua batas ini, Bu Risa, kalau Anda berada antara surga dan neraka, berada pada posisi dihina atau dimuliakan, iman kufur, kira-kira Anda hati-hati dan serius atau main-main? Serius, Ustadz. Nah, itulah hakikatnya Anda di sini. Harus keseriusan. Tidak boleh ada main-main. Karena kalimat ini pembatas antara kemuliaan dan kehinaan. Antara dua jurang. Jurang kehinaan atau puncak kenikmatan. Berada antara puncak surga atau jurang neraka. Ya, berada antara batas iman dan kufur. Kalau Bapak Ibu berjalan antara dua dimensi ini, di mana kalau tidak hati-hati jatuh, kira-kira serius gak, Bu? Iya, serius, Ustadz. Nah, itulah makna anna. Serius, sungguh-sungguh tidak boleh main-main. Maka tidak boleh dijadikan kalimat ini sebagai candaan. Tidak boleh. Karena ini kalimat menunjukkan komitmen yang sangat kuat. Keseriusan, keyakinan, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh ada syak, tidak boleh ada keraguan. Baik, ibu-ibu, saya menggunakan penjelasan tidak ada di buku itu. Tapi saya sederhanakan saja dari buku itu. Ya, buku itu terlalu panjang bahasannya. Saya simpelkan saja. Ketika Bu Risa dan ibu-ibu lainnya menyatakan syahadat kesaksian tentang kerasulan Muhammad, ada konsekuensinya enggak, Bu? Ada, Ustadz. Ini namanya MOU bukan? Iya, harus Kalau mengikuti ya, orang Ustadz. para bisnismen mendatangi MOU, ada konsekuensi enggak dari MOU yang dibuat itu? Iya, Ustadz, ada. Ya. Maka lihat klausul-klausul kalau kita bikin perjanjian. Ini kalimat perjanjian, al-ahad. Ini al-ahad. Apa? Ini namanya al-ahdun. Ini perjanjian. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akad yang kita buat dengan Allah Tabaraka wa taala. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
maka kita telah membuat akad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berjanji kepada Allah dan Rasulnya dalam dua kalimat tadi. Dan apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Kalau Anda MOU, akad, perjanjian, lihat surah 5 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah akad-akad yang telah kalian buat. Ini ayat umum, kaitannya juga dengan apa yang kita bahas. Akad, MOU, perjanjian yang kita buat dengan Allah dan Rasulnya. Karena ini perjanjian tidak main-main. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Setelah kita membuat akad dengan Allah dan Rasulnya, kita beriman. Maka Allah perintahkan kita untuk memenuhi akad-akad itu. Atau lihat, ini nama al-ahdu, perjanjian. Janji yang ayah ibu saya buat kepada Allah dan Rasulnya. Berjanji untuk mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya. Kita berjanji untuk menjadikan Muhammad satu-satunya referensi dalam agama, tidak selain dia. Ini namanya al-ahdu. Namanya perjanjian. Namanya MOU, ada konsekuensi yang mesti kita penuhi. Namanya janji, mesti ditepati. Surat 17 ayat 34. Di sana ada kalimat, ya, aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janjimu, karena janjimu akan kelak Allah mintai pertanggungjawaban. Berjanji dengan manusia dalam perkawinan saja dimintai pertanggungjawaban. Perjanjian bisnis saja dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana perjanjian yang paling tinggi dengan Allah dan Rasulnya, tentu lebih layak dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban. Sejauh mana kita memenuhi komitmen itu. Paham anak-anak? Ya, insya Allah, Ustaz. Ini bukan sekedar syahadat biasa, Bu. Ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Ini akad antara kita dengan Allah dan Rasulnya. Kalau akad-akad dengan manusia saja wajib ditepati. Bagaimana dengan Allah dan Rasulnya? Kalau kita bikin perjanjian dengan sesama makhluk, dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan sederhana buat ibu-ibu. Mana yang lebih untuk dijaga? Perjanjian dengan manusia atau dengan Allah? Dengan Allah, Ustaz. Nah, kalau dengan manusia harus dijaga, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjanjian, Bu. Kalau tadi makna tadi. Sudah jelaskan makna asyhadu anna Muhammad secara bahasa tadi. Dan akidah tadi. Ingat, ini komitmen, ini perjanjian, ini akad. MOU yang kita buat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kepada manusia saja Anda dipenjara kalau melanggar janji Anda. Anda dituduh wan prestasi. Kalau dalam muamalat. Manakala Anda melanggar janji kepada perkara ini, Anda bukan wan prestasi tapi kafir. Mana yang lebih menghinakan, Bu Risa? Wan prestasi atau kafir, Bu? A'udzubillah min dzalik, Ustaz. Waliyahudzubillah. Makanya hati-hati sekali. Makanya saya kalau menjelaskan akidah detail dan rada galak, Bu. Ini bukan galak tapi tegas ya, Bu. Iya, tegas tau. Karena tidak ada ruang abu-abu dalam agama ini. Maka nggak usah basa-basi. Karena basa bisa dikerikan, basi keracunan mati loh. Makanya banyak umat ngaur karena ustadznya ngaur, suka banyak basa-basinya, bukan? Jadi lihat, syahadatain ini adalah MOU. Akad atau al-ahad, tadi dua ayat saya sebutkan tadi. Perjanjian. Yang kita buat antara diri kita personal
dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syahadatut tauhid, dan kita dengan Allah dan Rasulnya tentang Rasul Muhammad dalam asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah katakan di surah 5, kalau akad sudah engkau tanda tangani, ingat MOU itu ada konsekuensinya, ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dari MOU tadi. Ibu-ibu kan terlihat wanita-wanita bisnis woman, bukan? Sering membuat perikatan perjanjian bisnis, bukan? Ibu kalau sudah bikin perjanjian untuk sebuah produk yang ibu jual, kira-kira ibu bisa tidur nggak kalau produknya belum selesai? Ibu serius gak memikirkannya, Bu? Iya, Masih Ustaz. serius? Serius, iya, Ya Ustaz. gimana kalau dengan Allah tabaraka wa ta'ala kita cacati perjanjian itu? Kalau ibu suatu saat melanggar dengan teman, ibu merasa enak gak dengan teman itu, Bu? Iya, nggak enak, Ustaz. Lah gimana kalau kita dengan Allah, lebih tidak enak mana, Bu? Iya, dengan Allah, Ustaz. Jadi kalau orang bikin salah dengan orang, tapi merasa biasa, itu namanya human error namanya. Di kelainan gak, Bu? Iya, Namanya human error kan? iya. Kemanusiaannya error, bukan? Kalau berbuat melanggar janji dengan Allah, merasa itu namanya iman error. Saya gunakan bahasa-bahasa bukan ngawur tapi biar gampang diingat ya, Bu. Iya, Nah, Ustaz. bahasa selengean tapi ilmiah itu namanya jutek, jujur intelek, Bu. Jadi kalau ada orang bikin perjanjian dengan orang dilanggar, tidak merasa bersalah, itu human error, namanya kelainan, itu namanya cacat mental, Bu. Orang yang menyalahi janjinya dengan Allah dan Rasulnya, itu namanya iman error. Kalau human error, aib dengan manusia. Kalau iman error, kafir waliya'udzubillah. Sama-sama aib, tapi aibnya berbeda-beda. Iya. Nah, apa klausul yang terdapat pada perjanjian itu? Kira-kira ibu-ibu, apa sih ketika saya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apa konsekuensi yang penuh dari syahadat tadi? Pertama, wajib ketika Anda mengatakan asyhadu, berarti Anda menyatakan saya sungguh-sungguh telah beriman dengan kerasulannya, percaya tanpa ada keraguan. Jelas, Bu? Iya, Ustaz. Dalilnya bisa Anda kutip tadi, surat 49 ayat yang ke-15 tadi. Atau surat 57 ayat yang ke-28. Surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi wa yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran ya tamshu bihi yaghfir lakum wallahu ghafur rahim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ya, niscaya Allah akan memberikan kalian rahmat dari dua pahala. Ayat ini berkenaan dengan orang ahlul kitab, mantan Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman kepada Allah dalam Tauratnya. Ketika mereka masuk, mereka beriman kepada kerasulan Muhammad, kepada rasulan Musa dan Isa. Ketika mereka masuk Islam, mengimani kerasulan Muhammad, Allah berikan mereka dua pahala. Pahala atas keimanan mereka kepada Musa dan Isa, dan pahala atas keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyatakan orang-orang yang sebelum ini beragama Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, mereka memperoleh pahala dengan syarat beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memberikan mereka dua rahmat. Allah masukkan mereka ke surga, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu konsekuensi pertama, Bu.
mengimaninya. Tidak boleh ragu, Bu, bahwa dia benar Rasul. Dan ingat, yang milih Rasul siapa, Bu? Allah. Mungkin nggak Allah pilih Rasulnya salah kayak antum pilih presiden dan anggota DPR. Enggak, Ustadz. Ya, yang milih bodoh-bodoh, wajar kalau presidennya bodoh-bodoh umpamanya. Wajar kalau anggota DPR-nya preman, Bu. Yang pilihnya juga preman. Ini kenapa mesti percayai Nabi? Karena Nabi dipilih Allah. Pasti punya kualitas intelektual dan integritas di atas semua rata-rata manusia. Nabi gak mungkin bodoh-bodoh. Dan Nabi tidak mungkin cacat moral dan cacat mental. Oke? Imani itu. Percayai seluruh ucapannya karena dia punya integritas. Manusia paling jujur. Manusia paling benar lisannya. Paling cerdas akalnya. Karena Nabi diutus untuk apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nabi bukan pegadaian. Menyelesaikan masalah, tambah masalah. Karena mereka orang-orang terpercaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana malaikat dipilih Allah utusannya. Dan tidak pernah mengkhianati amanah. Para rasul pun demikian. Tidak pernah sedikit pun mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadanya. Imani itu pertama. Tidak sekedar mengaku dia Rasul, tapi imani bahwa dia dipilih Allah. Dan Allah nggak salah pilih. Dan Allah tidak sembarang memilih. Allah tidak sembarang memilih. Sebagaimana presiden memilih teman-teman tim kampanyenya untuk jadi menteri. Banyak masalah ditimbulkan karena ketidakpiawaian. Dan Allah pasti tidak seperti itu. Allah memilih Rasulnya, manusia-manusia pilihan. Yang Allah tahu integritas moralnya. Allah tahu tentang tingkat kecerdasannya, kejujurannya, dan kesabarannya di atas rata-rata manusia. Imani itu pertama. Faham? Kalau Anda sudah percaya, datang hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Percaya itu. Paham? Iya, Yang kedua konsekuensinya apa? Ta'atuhu fima amar. Ya. Konsekuensi kedua apa? Ta'atuhu fima amar. Tidak ada di buku ini. Ini sama dari kitab yang lain untuk meringkasnya. Taat. Yaitu menaati apa-apa yang beliau perintahkan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu memilih presiden. Berarti Anda percaya fulan itu layak jadi presiden enggak? Ketika pilihan Anda benar-benar jadi presiden, semua kebijakannya Anda taati tidak? Tetap harus taati ya, Ustaz. Ya, tidak pilih saja taat, gimana Anda pilih? Walaupun dia tidak jadikan Anda menteri kan? Maka konsekuensi kedua apa? Telah mempercayainya apa? Menaatinya. Ya, dengan sikap apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena keimanan yang kuat akan menuntut adanya ketaatan. Lihat surat 24 An-Nur ayat 51. Berbeda dengan orang munafik tadi. 24:51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ayat ini merupakan antitesis dari perbuatan orang munafik ayat 47 sampai 50 pada surat yang sama. Mereka dipanggil nabi. Nabi menetapkan hukum, mereka ambil yang cocok dengan maunya mereka. Maka Allah bilang mereka tidak kafir. Berbeda dengan orang mukmin. Maka disebut orang mukmin, tidak mungkin dia menolak keputusan nabinya. Tidak mungkin, kata Allah. Maka kata Allah berbeda dengan orang munafik. Orang-orang beriman, jika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, agar Rasul menetapkan hukum atas mereka, apa respon mereka?
sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat terhadap apa yang diputuskan Rasulullah atas kami. Itu maksud dari surah 24 ayat 3. Konsekuensi dari iman. Maka orang beriman menurut ayat ini nggak mungkin nolak nabinya. Nggak mungkin. Allah menjelaskan di surah 24 ayat 51 bahwa orang yang beriman pasti akan tunduk pada keputusan nabinya. Taat tanpa reserve. Konsekuensi yang kedua. Ya. Ta'atuhu fima amar. Ya. Menaati apa yang telah beliau perintahkan. Apa saja. Jelas, Bu? Dalil yang lain banyak sekali. Ya. Lihat surah 4 ayat 80. Allah menegaskan, kenapa kamu bilang sikap sami'na wa ata'na ketika memutuskan mengikuti apa diputuskan Muhammad? Allah memberi penjelasan. Kenapa tidak boleh menolak keputusan Muhammad di surah 24 ayat 51? Sami'na wa ata'na, Allah berikan alasan di surat 4 ayat 80. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Sebab tidak mungkin kalau Nabi salah, konsepnya Allah salah enggak, Bu? Saya beri contoh kepada ibu. Kalau ibu jadi guru, angkat asistennya orang bodoh-bodoh enggak, Bu? Berani nggak ibu bilang ke siswa ibu, ini guru baru asisten saya. Menaati dia sama dengan menaati saya. Berani nggak, Bu? Ibu tahu kalau dia nyeleneh. Berani nggak Bu Risa merekomendasikan orang itu sama dengan ibu? Nggak kan? Iya, Ustaz. Hanya orang bodoh yang mau nekat kan? Ini menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Makanya Allah mengatakan menaati Rasul sama dengan menaati Allah. Maka jangan berkeyakinan, ya Nabi kan manusia, bisa benar, bisa salah. Allah bilang Muhammad nggak salah. Paham? Kenapa? Karena kalau dia salah, menaatinya aku salah juga dong. Mungkin nggak Allah merusak kredibilitasnya? Nggak mungkin. Menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Maka Allah bilang kalau Nabi menghukum, menetapkan hukum, sami'na wa ata'na. Kita bertanya, kenapa? Allah kasih alasan di surat 4 ayat 80. Karena kalau kamu taati Muhammad, sama dengan kamu menaati saya. Artinya apa? Muhammad tidak mungkin bodoh. Muhammad tidak mungkin curang. Muhammad tidak mungkin khianat. Muhammad tidak mungkin menyalahi ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin mendurhakai Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas, Bu? Iya, Ustaz. Itu 2 ayat cukup. Jadi ayat pertama apa, Bu? Orang beriman tidak mungkin membantah Muhammad keputusan-keputusannya. Jadi kalau kita dapat hadis, wanita tidak boleh begini, jangan bilang, masa sih? Kira-kira apa kata Ibnu Risa? Katanya lu mukminah, kok ngeyel sih lo? Tapi apa kata iblis? Lu sama dengan gue tahu, lu gue banget gitu lo. Kenapa? Bu Risa, kalau kita mengimani Allah tapi menantang syariatnya, sama dengan iblis nggak? Bilang, Ustaz. Coba ibu tanya sama iblis, menurut Anda Allah maha benar nggak? Ya Allah maha benar. Iya. Tapi kenapa kamu nggak patuh pada perintahnya? Nah, iblis bilang apa? Ya benar sih benar, tapi masa suruh sujud ke Adam? Maka jangan lihat kepada apa kita diperintah, Bu. Tapi lihat kepada siapa yang memerintah, bukan? Iya, Ustaz. Nabi itu benar. Tidak mungkin menyusahkan kita. Taat. Jangan ragukan apa yang dia perintahkan. Misalnya Nabi bilang begini, ibu-ibu.
wanita mana saja keluar rumah memakai minyak wangi maka dia berzina. Patuhi, Bu. Yang ngerti hukum tentang manusia Allah dan Rasulnya, bukan kita kan? Jangan nantang, Bu. Tapi gue nggak percaya diri kalau nggak pakai minyak wangi. Terus iblis bilang, jadi lu lebih mementingkan diri lu daripada Nabi lo. Bego lo. Ah. Gimana Bu Risa? Iya, Ustaz. Andaikan iblis bisa ngomong. Kalau saya jadi sutradara, saya bikin film andaikan iblis bisa ngomong. Jelas, Bu? Jadi kamu lebih mementingkan dirimu daripada nabimu. Rasa percaya dirimu lebih kamu dahulukan daripada rasa percayamu kepada Tuhanmu. Kan ada ibu-ibu ketika saya bawakan hadis. Ibu-ibu tidak boleh pakai minyak wangi di ruang publik ya, Bu. Ini hadisnya. Tapi Pak Salim, saya nggak percaya diri kalau minyak wangi. Saya tanya. Jadi kamu lebih percaya dirimu daripada nabimu. Ya Bu Risa ya. Subhanallah. Iya, Ustaz. Apa kata iblis? Lugu banget gitu loh. Percaya Allah maha benar tapi nggak nurut. Maka apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Waliya'udzubillah. Bukankah Allah berkali-kali mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan? Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Setan percaya Allah benar. Tetapi mereka tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita menyelisih setan. Mengimani kerasulannya. Dan menaati perintahnya. Imam Ahmad dalam hadis Arba'in An-Nawawi meriwayatkan kepada kita. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mengikuti apa yang aku bawa. Itu konsekuensi yang kedua. Tuntutan dari MOU yang kedua, syahadat Rasul ini. Jelas, Bu? Iya. Ini memperkuat wujud komitmen kita kepada kerasulan Muhammad SAW. Pertama, mengimani, percaya tanpa ada keraguan. Yang kedua apa? Menaati apa yang dia tetapkan. Tidak boleh menyalahinya. Tidak boleh menyelisihinya. Dalil, tidak boleh menyelisihi perintahnya. Bu, kalau ibu-ibu bertanya, gimana kalau saya melanggar perintah Nabi? Allah bilang, tunggu siksa aku turunkan fitnah untuk kamu di dunia. Dan azab di akhirat. Surat 24, An-Nur ayat 63. Membantah, melanggar, menolak perintah Rasul, tunggu ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah di ayat ini? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah orang yang melanggar perintah Rasul itu takut kepada Allah. Karena jika dia memaksa untuk melanggar perintah Rasul, Allah akan timpakan kepadanya fitnah di dunia dan azab di akhirat nantinya. Berat gak konsekuensinya? Berat, Ustaz. Menunjukkan hanya tidak sekedar mengimaninya, tetapi dituntut adanya ketaatan. Jelas, Bu? Dalil tentang konsekuensi dan konsistensi kita dalam berkomitmen terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau beritakan. Saya beri contoh Bu Risa dan teman-teman. Menurut akal kita, tidak mungkin orang ke bulan tanpa sarana teknologi, bukan? Iya, Ustaz. Tapi Nabi mengkabarkan kalau dia sampai ke Sidratul Muntaha, percaya, Nabi tidak bohong. Karena apa beliau cerita? Itu integral, menyatu dengan sifat kerasulannya. Jangan bilang, mana mungkin di zaman sekarang saja sudah ada superjet saja tidak semua orang ke bulan, bagaimana Nabi bisa ke bulan, ke langit? Benarkan. Jangan ragukan apa yang beliau kabarkan.
Karena Nabi bukan penyebar hoax. Dan bukan pidato bersemangat tapi bohong. Enggak. Paham? Wajib Iya. kita benarkan seluruh yang beliau kabarkan. Amin. Surat 39 ayat yang ke-33. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Perhatikan, Bu. Walladzi ja'a bisidqi, kata Allah, orang yang membawa kebenaran. Allah menjamin Muhammad benar, yang dia bawa kebenaran. Berita apa saja Muhammad benar semuanya, kata Allah, enggak bohong. Dan wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun, maka mereka orang yang bertakwa. Catatan penting ayat ini. Allah menjamin Muhammad manusia paling jujur dan tidak pernah berbohong. Tidak ada yang dia kabarkan kecuali kebenaran saja yang dia bawa. Dan kamu, hei hamba-hamba Allah, ingin menjadi orang bertakwa, maka benarkanlah apa yang dia bawa. Benarkan apa yang dia perintahkan. Benarkan apa yang dia titahkan kepadamu. Bu Risa dan kawan-kawan, untuk menjadi orang bertakwa mengikuti syariat Muhammad, bukan? Iya, Ustadz. Bertakwa itu bukan dengan gaya Anda sendiri, kan? Iya. Dengan aturan ya, Ustadz ya. Aturan Muhammad. Lah bagaimana Anda bisa mengikuti aturannya? Bagaimana Anda bisa bertakwa kalau tidak mengikuti aturannya? Bagaimana Anda bisa mengikuti aturannya kalau tidak membenarkan ucapan-ucapannya? Membenarkan perbuatan-perbuatannya? Maka selamanya Anda tidak akan sampai pada hakikat takwa yang sebenarnya. Kalau ditanya kenapa Allah bilang Muhammad itu benar, tidak salah, Allah beri alasan di surat 53. Surat 53 An-Najm ayat 2 sampai 24, ayat 2 sampai 4. Allah menjamin. Kenapa Muhammad bawa kebenaran? Allah berikan penjelasan di surat 53 An-Najm ayat 2 sampai 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan ya, Muhammad itu tidak sesat, tidak keliru. Ini wujud bahwa dia jujur, dia benar. Dia tidak sesat, kata Allah. Dia tidak keliru dalam menyampaikan kebenaran nubuat. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara menurut keinginan hawa nafsunya. Di Indonesia banyak ustadz yang tahu tapi khianati ilmu karena dunia, bukan? Bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Nabi tidak demikian. Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Karena ambisi-ambisi pribadinya nggak ada itu. Illa wahyu yuha. Kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Ini alasan kenapa Allah mengatakan Muhammad membawa kebenaran, tidak berdusta. Kesaksian di surat 53. Surat An-Najm ayat 2 sampai 4. Ini alasan para ulama, ini konsekuensi syarat dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana Anda mengimani kerasulannya, tapi Anda tidak membenarkan ucapan-ucapannya? Bagaimana Anda bisa menerima kerasulannya kalau Anda tidak membenarkan apa yang dikhabarkannya, diceritakannya kepada kita? Itu konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi keempat, Bu. Ya. Ijtinabu manaha anhu wa zajar. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Jelas, Bu? Sebagaimana kita menaati apa yang beliau perintahkan, maka wajib bagi kita apa? Meninggalkan apa yang beliau larang juga.
Lihat surat 59 ayat 7. Di sana ada kalimat ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang Rasul berikan ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dia larang tinggalkan. Ini konsekuensi syarat Anda itu benar mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dipanuti, yang diteladani. Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud kita berpegang pada sunnah. Nabi berkata, ala inni utitul kitab wa mitlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku Rasul, diberi oleh Allah kitab dan yang semisal dengan itu sunnah Nabi. Kata Nabi, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan semisal dengannya itu sunnah. Maka apa kata Nabi? Ma harrama Rasul kaharramallahi azza wa jal. Maka apa saja yang diharamkan oleh Nabi sama dengan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tinggalkan apa-apa diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, maka kita wajib bagi kita mengikuti apa-apa yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kewenangan yang Allah berikan kepada nabinya. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 157. Nabi punya kewenangan menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Dan apa yang diharamkan kita tinggalkan karena larangan. Surat 7 Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan terusnya. Nabi yang ummi, Rasul, Nabi yang ummi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tertulis dalam kitab yang terdahulu dan terakhir Taurat dan Injil. Apa tugasnya? Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Ini hujjah syariah, wajib bagi kita menaatinya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kelima, konsep kelima, Bu. Alla ya'budallaha illa bima syara'a. Ya, tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Bu, saya tanya sama ibu. Yang diibadahi siapa? Allah, Ustaz. Beribadah kepada Allah dengan cara kita atau cara orang yang Allah utus untuk menerapkan ibadah? Dengan cara yang diutus. Nah, itu bagian dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jangan buat bid'ah. Karena bid'ah itu mencacati syahadat Rasul. Di mana Anda beribadah kepada Allah bukan dengan yang Dia syariatkan. Paham? Ya, Ustaz. Allah mengutus Rasul untuk menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak ke dalam syariat ini. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 151. Itu hujjah syariah. Beragama, beribadah dengan apa yang beliau syariatkan. Allah yang diibadahi. Bagaimana cara ibadah? Ibadah yang Allah ridhai. Bagaimana cara Allah meridai sebuah ibadah? Yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Surah 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum
Yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Manusia tidak tahu agama. Manusia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nabi itu mensucikan jiwa-jiwa dan pikiran mereka dari penyimpangan-penyimpangan, baik akhlak maupun akidah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia mengajarkan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah. Ya. Dan apa, Bu? Dan mengajarkan kepada kita apa tidak kita ketahui. Kenapa, Bu? Karena syariat itu otoritas Allah. Sebenarnya dalil umumnya dulu. Sebelum ayat ini, Bu. Dalil umumnya surat 42 ayat 21. Syariat hanya satu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Am lahum syuraka'u sara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan agama tidak Allah izinkan? Perhatikan ayat ini, ibu-ibu. Yang berwenang menetapkan syariat adalah Allah. Dan tidak boleh menamakan sesuatu dengan syariat kecuali diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan kita tahu itu syariat Allah izinkan? Melalui kitabnya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham, Bu? Tadi ayat yang ke surat 2 Al-Baqarah ayat 51. Allah membuat syariat. Dia mengizinkan syariat. Kapan kita tahu syariat diizinkan Allah? Melalui rasulnya. Dengan diutusnya dia kepada kita. Dia mengajarkan kepada kita dalam agama ini. Alkitab dan as-sunnah. Dan mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Ini yang dimaksud para ulama beribadah dengan apa yang beliau syariatkan. Alla yu'badallahu illa ma syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini yang kelima, Bu. Kenapa, Bu? Saya tanya sama ibu. Ibu itu beribadah atas dasar cinta atau bukan cinta kepada Allah, Bu? Atas dasar cinta, Ustaz. Terus ibu Insya Allah. berharap agar cinta ibu dibalas Allah tidak? Iya. Tetapi caranya mengikuti Muhammad, maka Allah membalas cintamu. Surat 3, Ali Imran, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ibadah seorang hamba kepada Allah atas dasar cinta. Dan dalam ibadah tidak berharap agar Allah membalas cintanya. Allah mempersyaratkan, kalau kamu beribadah kepada Allah mengharapkan dengan cinta dan mengharapkan cinta, maka ikutilah Muhammad dalam beribadah kepada aku. Ikutilah syariat Muhammad bagaimana cara beribadah kepada aku. Oleh karenanya Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini vonisnya. Barang siapa beramalan dengan sebuah amalan yang tidak kami syariatkan, maka tertolak amal itu. Artinya Allah dan Rasul mensyariatkan agama itu. Dan kalau saya sebutkan dalil banyak sekali. Tapi cukup beberapa dalil tentang hujah
tidak boleh beribadah kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada perkara baru. Perkara baru adalah perkara yang tidak Allah syariat dalam Quran maupun sunnah nabinya. Dan setiap perkara baru tertolak dalam agama. Perkara baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan sesat itu di neraka. Ini orang yang membuat bid'ah, dia telah melanggar komitmennya dalam syahadatain. Karena dia menganggap dia tahu baik, Allah tidak tahu baik, maka Allah tidak syariatkan. Dia tahu baik, Nabi tidak tahu baik. Dan dia nggak mau patuh kepada nabinya, menganggap dirinya bisa membuat syariat, menyaingi syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bu Risa, saya kira itu bagian pertama dari penjelasan tentang konsekuensi syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz. Mau dilanjut dengan pertanyaan, Ustadz? Iya. Oke. Baik, ini sudah ada 2 yang di kolom chat. Pertama, Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Apakah sikap kita jika ada capres dan cawapres bertawasul ke makam salah satu sunan yang katanya ngarep berkah, bolehkah kita memilihnya, Ustadz? Jazakumullah khair. Kalau memang akidahnya itu, ya itu namanya perbuatan syirik. Ya, ngalah berkah dari orang yang telah mati. Berkah itu milik Allah. Dengan cara apa mendapatkan? Dengan cara yang Muhammad ajarkan. Mencari keberkahan di kuburan itu bukan syariat Muhammad SAW. Ya, apapun boleh memilihnya, wallahu alam. Ya, wallahu alam, saya nggak berani mengatakan karena saya tidak mengetahui dalilnya. Wallahu alam. Iya, susah ya Ustadz ya kalau gitu. Karena kan, Iya, iya, yang dituntut harus belajar itu seperti itu ya Ustadz ya berarti. iya. Heeh. Pertanyaan kedua Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan suami setelah saya ketahui dia punya istri lagi? Kemudian saya minta cerai, lalu suami saya mengatakan kepada saya dia tidak mau menceraikan. Suami saya mengatakan kepada saya bahwa dia anak dia akan ceraikan istrinya yang kedua. Dia katakan istri yang kedua hanya ingin uangnya saja. Dan suami saya berjanji kalau dapat uang pensiun akan diberikan kepada saya seluruhnya. Kemudian uang itu saya belikan rumah. Pertanyaannya adalah, apakah rumah itu milik suami atau milik kami berdua? Karena surat surat rumah tersebut atas nama kami berdua. Syukran Ustaz. Baik, itulah problematika kehidupan. Ya, lidah itu tak bertulang. Janji kemana-mana itu para laki-laki. Ya, tetapi perlu diingat ibu-ibu. Ya, Allah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu. Jika laki-laki menikah dengan alasan syar'i, tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Karena tidak boleh menyalahkan orang yang berniat berbuat baik. Saya nggak tahu apa motivasi suami menikah lagi, hanya Allah yang tahu. Tetapi bersangka baik saja. Yang kedua, kenapa ibu minta cerai? Kalau asalnya khawatir, ibu khawatir karena ibu pecemburu yang bisa menyebabkan kedurhakaan kepada suami, maka ini termasuk alasan dibolehkan oleh syariat. Boleh minta cerai dalam kondisi seperti itu. Ya, tidak termasuk wanita tidak mencium bau surga. Ya, kalau alasannya karena suami nikah lagi sakit hati, maka ini bukan alasan syar'i. Tapi alasannya karena ibu khawatir nanti berlaku zalim kepada suami, ya, karena sifat kita, maka ini boleh minta cerai. Tidak apa-apa, tidak melanggar syariat, kan itu uzur syar'i. Yang ketiga, suami memberitahukan ibu bahwa istri kedua hanya butuh duitnya saja. Ya tidak usah percaya juga. Siapa tahu ibu sedang mendapatkan rayuan gombal itu. Ya bertawakal kepada Allah saja. Minta kepada Allah yang terbaik. Bukankah Allah katakan di Quran, surat yang kedua Al-Baqarah 216,
asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai itu justru baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sukai justru tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian sama sekali tidak mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan. Jadi kalau dia menjelek-jelekan istri kedua, boleh percaya boleh tidak, Bu. Tapi ibu hanya berdoa kepada Allah memberikan yang terbaik. Karena boleh jadi apa yang tidak ibu sukai itu justru baik untuk ibu. Dan boleh jadi apa yang ibu sukai justru tidak baik untuk ibu. Maka mempercayainya terlalu jangan. Namanya juga laki-laki punya kepentingan suka mengadu domba istrinya. Ini tidak boleh juga. Dan ibu diharamkan memaksa suami ibu menceraikan istri yang kedua. Dilarang oleh Al-Quran maupun Sunnah. Imam Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah, haramnya istri memintakan suami menceraikan istri yang lain. Maka tidak boleh. Ya, biarkan saja kalau dia mau cerai-cerai sendiri. Dia berjanji pada ibu beneran loh ya, nggak usah, diam saja. Ya, biarkan dia menepati janjinya tanpa paksaan dari ibu, sehingga ibu tidak berdosa. Yang keempat, kalau dia akan menghibahkan harta kepada ibu, misalnya rumah, dia bilang, Mbak, Dek, ini rumah ini milik kita berdua ya, maka ini namanya hibah atau hadiah. Kemudian rumah itu disamakan berdua, maka manakala terjadi perceraian, maka akadnya rumah dibagi dua sebagaimana akad sebelumnya. Jelas? Iya. Jelas? Tapi ibu bersabar saja, Bu. Emang sakitnya itu di sini, Bu. Tapi nikmatnya di sana. Ibu-ibu kalau laki kawin lagi sakitnya itu di sini kan, Bu Risa? Iya. Iya, Tapi Ustaz. bersabarlah, itu enaknya di sana di akhirat insya Allah. Ya, hanya itu yang bisa saya nasihatkan kepada ibu-ibu dan ibu khusus yang bertanya tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Baik Ustadz, ini banyak yang bertanya lanjutannya. Bagaimana hukumnya kalau tidak ikut memilih calon presiden, Ustadz? Kalau Anda ragu yang terbaik tidak apa-apa. Ya, tidak ada hak untuk memilih, kewajiban untuk memilih. Misalnya antum tidak tahu siapa yang terbaik di antara mereka. Kan Allah bilang la taqfu ma laisa laka bi'il. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, bukan? Iya, Ustaz. Memberikan amanah kepada orang itu butuh ilmu, bukan? Presiden itu amanah, bukan? Iya, Ustaz. Bayangkan Anda nggak tahu dia orang amanah atau bukan, Anda berikan kepadanya. Itu namanya nekat, bukan? Apa kata Allah di Quran? Ya, surat 2 Al-Baqarah, surat 4 ayat 58. Innallaha ya'muru antum ayat. Innallaha ya'murukum antum amanatu ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Karena antum nggak tahu siapa ahlinya. Di antara mereka, antum abstain itu lebih selamat daripada memberikan kepada orang yang salah. Jelas, Bu? Iya, Ustaz. Maka untuk memberikan amanah kepada ahlinya, antum punya pengetahuan nggak? Mengenal mereka dengan baik, tahu betul mereka itu orang baik dan semacamnya. Karena kata Allah tadi, hendaklah kalian memberikan amanah kepada orang yang ahli amanah. Berarti butuh kejelian nggak? Butuh pengetahuan tentang mereka tidak? Iya, Agar Ustaz. amanah tidak kita serahkan kepada bukan ahlinya. Sekarang Anda tidak tahu mereka amanah atau tidak, sama sekali blank. Istilahnya beli karung dalam kucing, Bu Risa. Bukan kucing dalam karung. Kalau kucing dalam karung bisa terdeteksi, Bu. Ini karungnya dalam kucing. Sama sekali blank. Serba salah nggak, Bu? Iya. Kita dituntut memberikan amanah kepada ahlinya. Kedua, memberi amanah dengan dasar pengetahuan yang komplit. Dan kita nggak punya, maka membebaskan diri dari kesalahan itu lebih baik daripada nekat tapi salah.
Jelas? Baik, Ustadz. Iya, karena salah juga tetap diminta pertanggungjawaban ya, Ustadz ya. Iya. 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 Baik, selanjutnya Ustadz. Apakah halal uang dividen dari program pensiun, Ustadz? Pensiun itu kan sebenarnya diambil dari gaji induknya yang disimpan untuk hari tua kan? Iya. Sah. Itu keringat. Dan itu sistem pemerintah memberikan deposit untuk berjaga-jaga di hari tua ketika tidak lagi bekerja, tapi punya simpanan. Itu kan tabungan orang yang kerja kan? Iya, Ustadz. Hanya dicairkan pada saat dia pensiun kan? Terus bedanya Iya. dengan ibu-ibu tabung 10 tahun lalu tahun ke-10 digunakan beda nggak? Nggak ada bedanya kan? Iya, Ustadz. Halal. Insya Allah. Ya. Ah. Iya. Lalu Ustadz, bolehkah uang riba dipakai untuk membantu saudara membayarkan hutang riba? Boleh. Haram dengan haram boleh. Ya. Ah. Ya. Lalu bagaimana caranya menasihati kakak laki-laki yang berselingkuh? Masya Allah. Caranya, ini orang selingkuh tuh kesetanan. Ya. Ini namanya action today mampus tomorrow itu. Dia nggak membayar kalau dia mampus besok. Yang penting action hari ini enak saja. Namanya nikmat bawah sengsara bukan? Ya, Ustaz. Orang kalau nikmat tidak mau menerima resiko sengsara, Bu. Biasa kalau orang sengsara berharap nikmat, Bu. Tapi orang yang sedang dalam kenikmatan tidak mau menerapkan ancaman-ancaman kesengsaraan sehingga butuh hati-hati mana satu orang yang sedang nikmat. Selingkuh itu nikmat tidak? Nikmat, Ustaz. Mereka merasa nikmat, bukan nikmat Allah loh. Mereka merasa nikmat. Iya. Kira-kira kalau dikasih tahu yang nggak enak, mau nggak dia? Langsung ditinggal malah Ustaz ya. Nah, maka caranya mungkin kirimi dia buku tentang zina misalnya. Kirimi dia buku. Berdoa kepada Allah semoga dia membacanya. Sebab kalau Anda menasehatinya, lo dasar Wahabi lo, kadang-kadang gitu kan. Fanatik lo, ini belajar Islam setengah, padahal nggak paham Islam. Orang belajar setengah-tengah. Kan saya lakukan suka sama suka, di mana salahnya? Allah jadikan kesehatan, Allah jadikan kemaluan nikmat, kenapa nggak digunakan? Ada saja alasan juga setan, namanya manset. Tahu manset nggak Bu Risa? Apa Manusia Ustaz? setan. Oh, Mansen iya. Manset itu manusia setan. Nah, banyak akalnya. Kita itu dosa. Bagaimana dosa? Kan Allah kasih kemaluan untuk menikmati kemaluan. Di mana dosanya? Coba lihat. Ada Iya. saja akalnya. Namanya manset. Ibu tahu manset baju? Manset batu iya. Ya, terlihat Baju indah ya. mencekik bukan? Itu Iya saya tekan dalam. manset manusia setan. Ya, Iya. jadi kirim dia buku tentang dosa zina misalnya. Atau ajak dia dengar ceramah tentang dosa. Atau kalau dia mempercayai seorang ustadz, minta ustadz untuk menasehatinya. Karena kita rata-rata orang Melayu itu nggak melihat kepada apa yang dibicarakan. Tapi suka melihat siapa yang bicara kan. Iya, iya. Saya Siapa kasih contoh. gurunya? Kalau Ibu Risa nasihat anak ibu, apa kata ibu? Iya Mama Dede. Ya, betul? Bahwa yang bisa nasihat hanya Mama Dede saja. Walaupun Mama Dede sering salah, tapi kan dia ustazah benar-benar saja nggak salah. Itu contoh budaya intelektual rendahnya orang Indonesia, nggak melihat kepada inti pembicaraan, tapi Iya. suka melihat kepada siapa yang bicara. Makanya kita bodoh terus, Bu. Nah, oleh karena itu, carilah orang alim yang amanah, yang kira-kira dipercayai, yang didengarkan oleh saudaranya untuk menasehatinya. Wallahu alam, ya. Iya. Lalu Ustadz, Afwan Ustadz izin bertanya, di kajian yang lalu Ustadz bilang tegakkan hujah untuk orang yang menghina Allah. Hujahnya itu seperti apa ya Ustadz? Kalau kita mencontohkannya seperti apa Ustadz? Bilang gini, presiden manusia yang punya kedudukan tinggi di Indonesia bukan? Iya. Secara etika pantas juga secara konstitusi presiden dihina, dilecehkan. Apa kata dia? Nggak bisa lah kena pidana.
Lah kalau makhluk dihina saja pidananya besar, gimana kalau Allah dihina? Itu satu. Sentuh perasaannya dulu, dia mikir. Tanya gini, kenapa Pak Jokowi gak boleh dihina? Kan dia udah baik sama negeri ini, mikirin negeri ini. Jasanya Pak Jokowi sebagai presiden dan jasanya Allah lebih banyak mana? Apa ya Allah lah. Coba lu pikirlah, coba lu pikir deh. Menghina presiden yang banyak jasanya buat negara saja nggak boleh. Paham? Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu tingkat kezalimannya lebih besar daripada menjelek-jelekan Pak Jokowi presiden kita. Yang kedua, katakan kepadanya, kamu tahu tidak, menghina Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya itu menyebabkan kamu murtad. Jadi kamu batal keislamanmu kalau masih bersikuku dengan pendapatmu. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 65 dan 66. Orang yang merendahkan Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, maka mereka kafir sesudah beriman alias murtad. Wallahu a'lam. Jelas Bu Risa ya? Iya, Ustadz. Selanjutnya, Ustadz, Afwan Ustadz izin bertanya, uzur pakai apakah ada uzur pakai parfum sedikit saja kalau keluar rumah, bukan untuk memikat laki-laki, tapi supaya kalau ketemu dengan sesama muslimah lainnya atau teman perempuan non-muslim lalu berpelukan dan tercium bau harum, bukankah muslimah juga ambasador Islam, Ustadz? Eh, kan Nabi bilang nggak boleh wangi. Oh, nggak bolehnya Maksudnya itu tidak boleh berlebihan tercium ya. baunya. Jadi Ya baik. perhatikan dalilnya. Kenapa sedikit tapi tercium? Kan bapak nggak, ibu nggak jamin hati laki-laki kan? Iya. Laki-laki itu mindset manusia setan Bu. Tapi bukan saya insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Jelas ya? Jadi itu namanya upaya preventif pencegahan. Ibu-ibu lihat di jalan Bu. Ibu-ibu dengar gak? Banyak wanita-wanita dilecehkan di ruang-ruang publik bukan? Iya, iya, Ustaz. Di bus. Ada yang menggesek-gesek kemaluannya. Itu nggak wangi loh Bu. Lagi Hmm. mana kalau wangi? Itulah hikmahnya kenapa Nabi melarang itu sebagai upaya preventif pencegahan agar wanita tidak mendapatkan pelecehan atau peluang-peluang untuk dilecehkan. Saya tanya sama ibu, wanita yang cantik kumbal saja laki-laki terangsang. Gimana sudah cantik, bibirnya merah kayak burung kakak tua, pakai esedo, wangi lagi. Apa kata Syahrini? Cantik gitu loh. Betul Bu Risa ya? Nah, Iya, iya Ustaz. fitnah besar gak? Besar, Maka iya. tujuannya untuk menutupi Menghindari fitnah. Iya. fitnah. Jadi Ini boleh kalau namanya apa? Islam memprotek wanita terbebas dari fitnah atau fitnah. terjaga dari fitnah. Jadi Ingat, kalau pakai sedikit-sedikit boleh ya Ustaz? kalau dia wangi tercium sama saja, Bu. Nggak boleh sampai wangi. Apalagi ke masjid tidak boleh. Oh iya, Nabi iya. menyuruh para wanita di masjid yang pakai minyak wangi pulang mandi seperti mandi junub. Iya, iya, iya. Ya, Islam itu kalau Nabi ngomong taat, gak usah pakai dilo. Pakai tawar menawar. Agama itu bukan sembako, Bu. Ya, kalau para penjual barang biasa ngambil untung dan bohong. Kalau Nabi jual barang agama nggak bohong kan Bu? Pasti kebaikannya banyak. Taati saja. Iya. Kan Allah katakan siapa menaati Rasul, dia pasti mendapat hidayah. Ya, coba lihat jaminan Allah di Quran. Ya, surah 24 ayat 54. Taati Bu, agar Allah menguatkan hidayah di hati-hati kita. Wa in tuti'u tahtadu. Siapa menaati Rasul, niscaya Allah berikan hidayah kepada hatinya. Berusaha taat, Bu. Singkirkan ego kita. Singkirkan harga diri kita. Dahulukan pahala dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu kemuliaan kita di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum? Orang paling mulia insya Allah orang bertakwa bukan?
Maka pertanyaan, kemuliaan mana yang Anda cari? Kemuliaan dunia atau kemuliaan akhirat? Kemuliaan akhirat. Dengan menaati Rasulmu, niscaya Allah berhidayah kepada hatimu. Istiqamah di atas agamamu. Mulia di atas Islam, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana hukum sholat tolak bala Rebu Wakasan? Haditsnya palsu. Hadis Yang palsu. membuatnya itu pendusta. Kedua, keyakinan bahwa bulan Safar, bulan Sial itu Nabi mengatakan tidak ada kesialan Tidak ada. pada bulan Safar. Hadis Bukhari. Meyakini bulan Safar ada kesialan, ini kekufuran karena menolak hadis Nabi SAW. Kafir pelakunya. Nabi bilang tidak ada kesialan, dia bilang ada kesialan. Yang kafir siapa, Bu? Yang membuat ya Ustadz. Nah, itu satu. Yang kedua, amal ini bangun atas sangkaan para sufi. Ya. Para sufi meyakini bahwa pada bulan Safar, di Rabu terakhir, akan ada bala 360. Ini kekufuran, Bu. Dari mana dia tahu? Bala itu gaib, bukan? Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Dan Allah tidak kasih tahu gaib kecuali kepada Rasulnya. Nah, bagaimana dia tahu 360 bala turun pada hari Rabu? Ini kekafiran, kebid'ahan, kesyirikan dan kekafiran. Tatayur namanya. Syirik pelakunya. Tatayur, percaya kesialan yang tidak ada dasar syariatnya. Faham? Pertama, dasar haditsnya batil. Maudhu. Kedua, keyakinan ini menjadi Quran dan Sunnah. Coba lihat. Nabi saja tidak tahu gaib, apalagi para ahli sufi, ahli tasawuf. Lihat surat 7 ayat 188. Nabi tidak tahu gaib. Bagaimana kiai-kiai tahu gaib? Ini aneh bin ajaib, kekufuran yang luar biasa, kesyirikan luar biasa ini. Iya, iya Ustaz. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun madarat bagi diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib, lastakthartu minal khair. Sekiranya aku tahu gaib, aku akan berbuat kebaikan yang banyak. Wa ma masan yasu, ya, sehingga aku tidak tertimpa kejelekan atau kesialan. Bu, menetapkan bahwa itu khayalan para sufi, ahli tasawuf. Bahwa pada hari Rabu itu ada 360 bala. Bala itu kan perkara gaib, bukan? Iya Ustaz. Siapa dia kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah di surat 27 yang mengadakan revokasi itu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berbuat bid'ah yang sesat. Ya. Pertama, meyakini adanya kesialan. Perkara gaib yang tidak Allah terangkan dan sunnahnya. Kenapa dia kafir? Dia mengingkari ayat Allah. Surat 27 ayat 65. Itu kekafiran ya dia. 2765. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wa ma yash'uruna ayyub'atsun. Tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan kecuali Allah saja. Kata Allah, tiada seorang pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah saja. Itu satu, kekafiran. Dan Allah tidak beritahu gaib kecuali kepada Rasul. Surat 72, surat Jin, ayat 26 dan 27. Itu dalil Rabu Wekasan pelakunya kufur kepada Allah karena mengingkari kebenaran ayat Allah. Dia mengaku merasa tahu gaib. Sementara Allah bilang tidak ada yang tahu gaib. Kalau dia merasa tahu gaib, berarti dia kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mendustakan Allah tadi. Yang kedua, mengatakan ada kesialan pada hari bulan Safar. Di hadis Bukhari, ya, kata Nabi tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis Bukhari. Dia kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia menentang Muhammad SAW. Nabi mengatakan tidak ada bala, tidak ada kesialan. Dia bilang ada kesialan, bala tadi. Itu kekufuran yang kedua. Kekufuran yang ketiga, syirik. Karena menganggap tatayur, kesialan pada bulan tertentu. Dan kata Nabi, at-tiaratu syirik. Ya, meyakini kesialan pada sesuatu, ya, tanpa syak itu adalah syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kesyirikan. Maka yang biasa melakukannya bertaubat kepada Allah. Anda tidak sadar bahwa Anda ingin dekat kepada Allah, tapi Anda jauh kepada Allah karena boleh jadi keislamanmu batal dengan kekafiran yang Anda lakukan. Yang keempat, bid'ah. Ada solat, tolak bala. Kata Nabi, man amila amalan laisa afnahu raddun. Ini namanya beramal dengan tidak disyariatkan Nabi, tertolak. Ini namanya ihdar, perkara baru dalam agama. Perkara agama itu adalah sesat. Sesat itu di neraka. Maka revokasan dari aspek manapun tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan. Jelas, Bu? Iya, Ustadz. Ustadz Afwan masih bisa berapa pertanyaan lagi, Ustadz? Masih ada Masih beberapa 10 menit, soalnya. Bu. Oke, lanjut ya, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Saya diundang tetangga untuk menghindari acara 4 bulanan. Bolehkah dihadiri? Bila ada seorang yang pesan makanan yang kita tahu bahwa makanan itu untuk acara-acara bid'ah seperti haul, apakah boleh diterima? Karena saya pernah mendengar bahwa kalau diterima itu artinya sama dengan kita membantu dalam keburukan. Baik. Syukron, Ustaz. Kan kita dituntut tidak boleh ta'awun, boleh toleran dalam perkara-perkara kesesatan, bukan? Ya, Sesuatu yang Ustaz. ada pada dia bid'ah, tidak boleh kita turut di dalamnya. Karena kata Allah di Quran, surat yang kelima ayat yang kedua. La ta'awanu 'alal birri wa kata Allah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Beda itu dosa enggak? Dosa, Ustaz. Mendatanginya berarti ta'awun bukan? Iya. Tidak boleh. Menghadirinya sama dengan mengadakannya bukan? Maka kita termasuk pelakunya, maka tidak boleh. Itu satu. Ya, tidak boleh. Ini termasuk undangan yang tidak wajib dipenuhi. Jadi undangan yang wajib dipenuhi, syaratnya undangan itu tidak menyelisih syariat. Ingat bahwa undangan seorang muslim wajib dipenuhi. Dengan syarat undangan itu tidak melanggar syariat. Itu kaidahnya. Itu satu. Yang kedua, kita pedagang. Orang beli dari kita untuk apa saja bukan urusan kita. Menjadi dosa kalau ibu nyumbang ke dia gratis, itu yang dosa. Ibu kan jual. Saya tanya sama ibu, Bu. Ibu, saya ini pedagang baju umpamanya. Orang mau Natal beli baju, pergi Natal. Saya dosa enggak? Enggak, karena saya jual beli murni. Dan kita tidak diperintah untuk mencari tahu dengan untuk apa dia gunakan. Yang bertanggung jawab yang menggunakannya, bukan yang menjualnya. Paham, Bu? Saya beri contoh. Saya ini dulu pernah jual baju, Bu. Saya jual baju tidur lengyer, Bu. Atau saya jual baju satin yang tidak ada tangannya untuk tidur. Kata ibu-ibu, Ustadz, kenapa jual baju ini? Ini baju tidur, Bu. Saya tidak suruh ibu beli ke pasar. Salah kalau ibu gunakan ke pasar. Ini baju tidur. Masa ibu tidur sama laki pakai hijab syar'i? Yang benar aja dong, Bu. Kalau tidur pakai dengan laki itu transparan kayak gini, Bu. Itu sunnahnya. Kalau yang beli baju ini bukan untuk tidur, pergi ke pasar, salah saya yang jual atau dia? Orang satu beli baju tidur di situ. Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Nah, akadnya jual beli digunakan untuk apa? Bukan urusan kita. Contoh lain lagi, Bu. Ibu jual rumah. Ibu punya rumah halal. Jual dengan angka yang pasti.
Yang beli dari uang riba, ibu nggak tanggung jawab, Bu. Yang bertanggung jawab dia uang riba. Ibu hanya menerima jasa penjualan itu. Walaupun uang itu datangnya dari riba, ibu nggak tanggung jawab, kan dosa dia. Paham? Iya. Eh, Jelas? Ustaz, tapi itu kalau misalnya udah tahu bahwa itu misalnya untuk eh, untuk acara gereja, misalnya saya pesan ya 50 untuk acara gereja. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Udah jelas misalnya. Misalnya dia Itu jual makanan. Makanan kan tapi dimakan di mana saja, kapan saja nggak masalah. Jadi meskipun dia masalah ngomong kalau gitu ya, dia Ustaz. aksesoris gereja. Misalnya Oh, oke. ornamen-ornamen ibadah. Oke. Ini saya mau makan di gereja. Ini makanan kan hukum asalnya dimakan di mana saja kan. Iya, iya, iya. Makanan ini tidak menunjang ibadah gereja, hanya dimakan di gereja saja kan. Berbeda dengan misalnya dia, Bu, tolong bikin saya Santa Claus umpamanya. Ini ornamen gereja bukan? Iya, iya, betul, betul, Maka Ustaz. nggak boleh. Adapun makanan bebas. Karena makan asalnya makan di mana saja. Kalau dia beli makan berkaitan dengan ibadah, nggak ada dosa buat kita. Emang hukum asal makanan bukan untuk ibadah, untuk Iya, iya, bebas. Paham? iya, iya. Tadi yang pertanyaan sebelumnya, Ustadz, yang bagaimana menghadiri acara 4 bulanan itu bagaimana, Ustadz? 4 bulanan itu berarti yang hamil 4 bulan tuh, Ya Ustadz. itu kan bid'ah bukan? Nggak boleh ya, Ustadz ya? Oh ya, Kan bid'ah itu maksiat bukan? oke. Menghadiri maksiat boleh nggak? Hmm, Nggak boleh kan? Nah, jelas ya, Bu? ya, ya, baik, Ustadz. Lanjut ya, Ustadz. Silakan. Eh, izin bertanya, Ustadz, jika ada seorang ayah yang telah menerlantarkan 2 anak dan istri pertama karena telah menikah lagi selama 20 tahun lebih, lalu saat ini ayah itu tiba-tiba menghubungi anaknya dan minta untuk tinggal bersama karena sudah berpisah dengan istri yang kedua dan sudah tidak punya apa-apa. Bagaimana sikap terbaik dari anak-anak karena juga tidak memungkinkan untuk menampung ayahnya karena kondisi anaknya pas-pasan. Selain itu, anaknya juga sakit hati atas perbuatan ayahnya dahulu terhadap ibunya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Tidak dibenarkan seorang anak mendendam orang tuanya, seburuk apapun orang tuanya. Tidak dibenarkan. Dalilnya surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu atau salah satunya menyuruhmu berbuat syirik kepada Allah, ini kejahatan paling besar. Jangan taati keduanya, tetapi tetap berbuat baik kepadanya. Ini hujah. Sejahat apapun perbuatan ayah, orang tua, tidak boleh ada sakit hati padanya. Tetap wajib berbuat baik kepadanya. Itu nasihat saya pertama. Nasihat saya yang kedua, ayah dan ibu adalah pintu tengah surga, kata Abu Darda. Nabi berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, Nabi bersabda, berbakti kepada orang tua atau kedua orang tua pintu tengah dari 8 pintu surga. Siapa ingin menjaganya, silakan menjaganya. Dan siapa yang ingin mengabaikannya, silakan mengabaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat kepada Anda yang tadi. Karena ayahmu telah bangkrut, ini saatnya Anda meraih pintu surga yang tengah. Bukankah Allah berkata di Quran, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, Insya tapi Allah. balaslah kejahatan dengan kebaikan. Surat 41 ayat 34 dan 35. Orang yang berhak mendapatkan pemaafan adalah orang tua kita. Kalau orang lain saja, dia kalau bersalah diminta maaf, kita maafkan, apalagi orang tua kita. Kalau orang lain saja berbuat jahat, kita balas dengan baik, apalagi orang tua kita. Itu dalil yang ketiga. Usahakan berbaktilah pada ayahmu di sisa-sisa usia. Jadikan dia sebagai salah satu sebab Anda masuk surga dari pintu tengah tadi. Karena dosanya ayah dia tanggung. Anda berbuat kebaikan, Allah tidak mengurangi pahalamu. Maka di saat ayahmu sedang susah, ingat pahala yang paling besar berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau teman berbuat jahat sakit sekali. Tapi kalau orang tua lebih sakit lagi.
Tapi kalau Anda bisa berbuat baik kepadanya, maka pahalanya paling besar. Karena Allah katakan tadi, itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang sabar. Surat 341 tadi. Dan Allah katakan di Quran surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pahala bagi orang yang sabar tidak ada batas. Maka ini kesempatan Anda memaafkan orang tua Anda agar Allah memaafkan dosa-dosa Anda. Bagaimanapun doa orang tua mustajab. Berbaktilah di usia yang tersisa. Dengannya Allah memasukkanmu ke surga dari pintu tengah. Terakhir, saya terbatas. Berbaktilah kepadanya. Berikan dia makan apa yang engkau makan. Bukankah Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuan. Ambillah ayahmu. Terimalah dia dengan lapang dada. Maafkan kesalahannya. Dan katakan kepadanya, maafkan kami ayah. Kami hanya punya ini. Dan kami tidak bisa memberi lebih dari ini. Semoga ayah memahaminya. Semoga ayah mengerti kondisi kami. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada Anda untuk menerima orang tua Anda. Dan semoga Allah memasukkanmu ke jannah karena baktimu kepada ayahmu yang telah menyakiti hatimu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustadz, sepertinya sudah semua dibacakan pertanyaannya, insya Allah. Baik. Saya kira kita sudahi dulu, ibu-ibu. Ya, kajian kita hari ini tentang penjelasan syahadatai asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan kedua dan konsekuensinya. Maka lihat 5 aspek tadi. Pertama apa? Mengimani kerasulannya. Kedua, menaatinya. Ketiga, membenarkan apa yang diucapkannya. Yang keempat, meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang kelima, beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang beliau contohkan, beliau syariatkan. Kalau 5 hal ini Anda penuhi, berarti syahadat Anda benar. Kalau tidak, catat syahadatmu bahkan tidak sempurna, bahkan rusak sama sekali. Mudah-mudahan mari kita usahakan belajar untuk memperbaiki diri kita. Karena tidak ada perbaikan kecuali agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa Allah menginginkan dia baik, maka Allah perbagus agamanya. Maka mari kita perbagus agama kita dengan cara memahaminya agar hidup kita lebih baik. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Mbak Risa. Sama-sama Ya, Bu Rina. Assalamualaikum Bu Pak Rina sampai Ustadz. ketemu Selasa Jazakumullah. besok ya. Insya Ya, Allah Pak, tanggal insyaallah Pak 19. Ustadz. Insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ustadz sudah kajian pagi hari ini. Masya Allah Ustadz, ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan semoga kami diberi nikmat Allah untuk terus bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya di atas ketaatannya. Jazakallah khair ya Ustadz, wa barakallahu fiq. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, melindungi kita dari fitnah dunia hingga akhir, dan istiqomah di atas syariatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Syukran Ustadz. Sama-sama Ibu sekalian. Assalamualaikum. Salam telah. Saya pamit keluar ya. Tafadhol Ustadz. Baik, Ibu-ibu, Mahat, kita tutup ya.